Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Netri Suliana Jini, mahasiswi semester 4 dalam serapan rohani STT Paulus Jakarta. Pada pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema, yaitu tetap kuat dalam menghadapi penderitaan. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita kuat dalam menghadapi penderitaan? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya kita tetap kuat dalam menghadapi penderitaan. Kebenaran yang pertama, karena kita tidak sendiri mengalami penderitaan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, penderitaan adalah hal yang pasti yang akan dihadapi oleh semua orang di muka bumi ini. Tidak ada satupun manusia yang hidup di muka bumi ini yang tidak mengalami yang namanya penderitaan. Selama kita masih ada di dunia, penderitaan itu pasti akan ada dalam kehidupan kita. Jadi, penderitaan adalah realita kehidupan, suka atau tidak suka akan dialami oleh setiap manusia. Seperti dalam Filipi 1 ayat yang ke-29 mengatakan bahwa, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Seringkali kita merasa seolah-olah kita yang menderita, sehingga kita sering putus asa. Tetapi sebenarnya banyak orang yang bahkan lebih menderita dari kita. Jadi tetaplah semangat menghadapi apapun yang Tuhan izinkan saat ini. Kebenaran yang kedua, mengapa kita harus tetap kuat dalam penderitaan? Yaitu karena kita tetap disertai oleh Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, percaya bahwa dalam kondisi apapun Tuhan tetap ada beserta kita. Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa ada beserta kita. Ini adalah janji Tuhan bagi kita anak-anaknya saat kita menderita. Tuhan mengerti dan Dia peduli. Ia tahu bahwa kita membutuhkan pertolongan. Tetapi di sisi lain, Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak Allah yang tidak mudah menyerah, tetapi harus kuat menghadapi segala tantangan kehidupan. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu yang terkasih, Roh Kudus akan memberikan hikmat dan kekuatan kepada kita dan memampukan kita untuk menghadapi segala situasi. Bersama dengan Tuhan, kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Kebenaran yang ketiga yaitu kita akan menerima upahnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita yang tetap bertahan dalam penderitaan. Rasul Yakobus dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12 menulis demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita harus yakini akan hal ini. Kita yakini bahwa ada sukacita besar di balik penderitaan yang sedang kita hadapi saat ini. Kita tahu bahwa penderitaan tidak bersifat permanen. Penderitaan yang kita alami sekarang hanya bersifat sementara. Akan datang waktunya bagi kita bahwa kita pasti mengalami kelepasan dan juga kita akan menerima upah dari Tuhan. Jadi, penderitaan apapun yang saat ini sedang kita hadapi dan alami, percayalah bahwa kita tidak sendiri. Semua orang di muka bumi ini mengalami penderitaan yang sama seperti yang kita alami. Selanjutnya, sadarilah bahwa Tuhan senantiasa ada bersama kita, menemani kita dan peduli kepada kita. Dan akhirnya, ingatlah bahwa penderitaan itu ada batasnya.
penderitaan yang kita alami hanya sementara, bukan selamanya. Lebih dari itu, ketika kita tetap bertahan dalam penderitaan dan tidak meninggalkan Yesus Kristus, pasti kita akan menerima upah pada waktunya. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.